Yuk kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Shalom semuanya. Shalom. Enggak semua. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena disinilah kita tersungkur di kaki Tuhan. Disinilah kita menyembah dan memuji Dia. Disinilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan kuasanya, dengan otoritasnya yang luar biasa, yang menyembah kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau agungkan Tuhan, dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati. Tuhan ada di sini. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia ada di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Hadiratnya, rasakan jamahannya, rasakan kuasanya. Tuhan tidak memandang seberapa banyaknya kamu, tapi Dia memandang hatimu, ketulusan hatimu untuk datang kepada Dia.
Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, di mana kami Engkau berikan kesempatan bernafas, hidup sampai hari ini. Ini adalah anugerah yang terindah, yang terbesar dari Engkau Tuhan Yesus. Bahkan ketika Engkau menyelamatkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami mau melayani Engkau. Biarlah seluruh pelayanan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti berkenan di hadapan-Mu, bahkan menyukakan hati-Mu. Engkau memberkati semua jemaat GBI Bukit Sion Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang mengalami letih lesu beban berat, Engkau berikan penghiburan, kekuatan, bahkan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ibadah ini kami tabiskan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Siapkan hatimu. Kita mau diajar, kita mau berbuah di dalam Tuhan. Kita mau mengerti setiap apa isi hatinya Tuhan. Dan kita mau supaya kita boleh terus semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada buatmu. Saat kita mencari wajahnya, kita tidak perlu, kami hanya perlu Tuhan, kami hanya perlu hatimu, kami hanya perlu cintamu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di sini, bahwa Tuhan ada di tempat ini. Mari Roh Kudus yang manis, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk ditegur, kami siap untuk dididik, kami siap untuk diajar Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus beriman kepada Tuhan, dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian ini di hadapan Tuhan.
sudah pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit daripada bagian firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja buat setiap kehidupan kami melalui pribadi lepas pribadi kami, Tuhan Yesus. Oleh karena itu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Ya. Saya tidak perlu perkenalkan diri toh. Nah, jadi kita langsung saja buka di dalam Filipi 4 ayat 4. Yang lain buka di dalam Amsal 17 ayat 22. Nah, kalau kita melihat ya belakangan ini, banyak sekali orang itu stres. Banyak sekali orang itu depresi. Tidak sedikit baik mereka yang punya duit, apalagi nggak punya duit, gitu kan? Banyak yang depresi. Nah, kalau di sini sih enggak ya, mau pegang duit nggak pegang duit, wah semuanya sukacita, gitu kan? Nah, saya melihat bahwa ini terjadi karena banyak tekanan dalam kehidupan mereka, baik tekanan secara ekonomi maupun beban hidup. Beban hidup itu banyak sekali, bukan hanya ekonomi. Nah, makanya saya pisahkan antara ekonomi dan beban hidup. Beban hidup itu ya masalah hidupnya, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena anak, mungkin karena suami, mungkin karena sanak saudara, bisa menekan atau menjadi beban hidupnya. Dan juga keuangan, ekonomi, dengan di tengah-tengah kurang lebih 3 tahun sudah berlalu yang namanya pandemi. Kalau kita saat ini masih diberi kesempatan untuk bernafas, diberi kesempatan untuk masih bekerja, menerima gaji dan lain sebagainya, itu kita bersyukur. Karena banyak di luar sana juga yang mengalami PHK. Banyak di luar sana yang akhirnya pekerjaannya ditutup. Bukan ditutup oleh seseorang, tetapi ditutup oleh dirinya sendiri. Karena apa? Karena bangkrut. Namun kalau kita lihat di sini, semuanya itu harus kita lalui. Oleh karena itu hari ini di dalam Amsal 17 ayat 22 di situ ada hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Amsal. Bagi kita yang punya beban berat, bagi kita yang punya masalah prahara dalam kehidupan kita, bahkan dari sisi ekonomi maupun dari sisi kehidupan beban hidup, yang kita stres, bahkan mungkin tidak sedikit daripada kita depresi begitu. Di sini ada Amsal 17 ayat 22 yang sangat luar biasa, kita baca bersama-sama yuk. Amsal 17 ayat 22 sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kita baca bersama-sama, nggak usah bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan hitungan ketiga. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, kalau kita melihat Amsal di sini, apa kunci dari semuanya itu? Hati yang gembira. Jangan sampai apa? Semangat kita patah dalam menjalani hidup ini. Tetapi Amsal katakan apa? Hati yang gembira. Kalau kita melihat satu lagu ya dari Amsal ini yang diciptakan oleh seseorang yang berjudul adalah Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Pasti hafal, apalagi Bapak Ibu yang melewati era ya, era dimana sebelum tahun 70-an, 80-an. Ya, lagu ini familiar.
Saya tidak tahu kalau yang masih usia-usia muda masih ingat lagu ini atau tidak hafal lagu ini? Hafal ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam versi The Amplified Bible, gitu, ayat nats di atas ini berbunyi seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Wow. Pikiran yang ceria itu memberikan kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu seringkali kita harus jaga hati kita. Kalau hati kita seringkali berpikiran negatif, seringkali hati kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, maka itu juga mempengaruhi tubuh kita. Itu secara otomatis. Bahkan banyak hasil penelitian menyatakan ini. Jadi sebenarnya sakit penyakit itu tidak harus diobati dengan obat. Bahkan luar biasanya, jagalah hatimu saja, itu menjaga tubuhmu. Nah, melihat hati yang gembira dan pikiran yang ceria atau pikiran yang positif ternyata bisa menjadi obat manjur yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita. Karena itulah Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi yang tadi dikatakan, saya sudah katakan di Filipi 4 ayat 4. Bapak Ibu bisa buka juga, tetapi di sini saya bacakan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amsal mengatakan hati yang gembira. Di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi agar bersukacita. Ini merupakan ungkapan Amsal yang sangat terkenal ya, yang tadi hati yang gembira. Sampai ayat ini diubah atau menjadi satu pujian yang tadi sudah saya katakan, hati yang gembira adalah obat. Penulis kitab Amsal benar-benar diberi hikmat maksudnya kepada oleh Tuhan yang sangat luar biasa untuk dapat menuliskan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kata-kata bijaknya, Amsal melihat bahwa obat yang manjur, obat yang paling manjur dalam menghadapi banyak masalah yang menyebabkan banyak penyakit adalah apa? Obatnya hati yang gembira. Ini simple Bapak Ibu, simple. Tetapi apakah sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Seringkali orang banyak sakit, atau seringkali orang banyak pikiran menyebabkan dirinya sakit. Sakit, misal salah satu contoh ya, sakit yang seringkali dialami oleh para wanita, para ibu-ibu, gitu ya. Sakit apa itu? Sakit emah. Nah, hampir 90% lebih bahkan itu hasil penelitian, wanita itu rata-rata memiliki sakit emah. Begitu ya. Kalau semua kita pasti punya lambung ya, kan begitu. Tetapi tentunya tidak semua lambung kita itu mengalami sakit yang namanya sakit emah. Tapi rata-rata wanita mengalami sakit yang namanya emah. Emah itu gampang sekali dipicu ketika apa? Pikirannya apa? Tidak dikontrol, begitu. Lihat anak bandel dikit dipikirin, terus menyebabkan emosi meluap, udah itu mah langsung naik. Langsung itu. Pekerjaan, wah yang menumpuk, waduh dipikirin, naik lagi, mahnya kena. Bukan hanya sekedar makan rutin, tetapi pikiran itu mengganggu tubuh kita jika pikiran itu negatif. Ini simple. Kalau mau sembuh, gampang. Kalau mau sehat, gampang. Apa itu? Jaga hatimu. Jaga hatimu. Supaya apa? Tetap bersukacita. Tetap bahagia. Masalahnya untuk bahagia ini susah atau gampang?
Susah karena apa? Seringkali kita dipengaruhi, mau dipengaruhi oleh dunia luar atau yang di luar diri kita. Kalau orang mau ngomongin kita, biarin, cuekin saja. Nah, dipikirin, akhirnya yang sakit siapa? Kita yang sakit. Kalau ada orang ngomongin kita, cuekin aja, biarin ya. Anak kita pun biarin selama itu tidak mencelakakan dirinya. Kalau itu mencelakakan dirinya, ya baru kita nasihati, jangan ya. Pisau itu jangan dimainin. Misalnya dia mainin pisau, mainin apa, loncat kanan, loncat kiri, makin tinggi lagi dia loncat. Nah, barulah kita tegur dia. Tapi selama itu tidak membahayakan, udah belajar menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Sampai apa akhirnya? Sakit. Nah, jika kita melihat hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh ini sangat erat sebenarnya. Bagaimana kalau kita melihat ya, jika bila mana yang satu diserang penyakit, yang lain turut merasakannya. Keadaan pikiran mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada apa yang disadari oleh banyak orang. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia itu akibat dari apa? Atau disebabkan adanya tekanan mental. Ini serius. Bahkan banyak juga peneliti atau penelitian dilakukan, kenapa ya orang bisa kena sakit misalnya. Sakit apa? Kanker hati begitu. Ternyata seringkali makan hati, bukan makan hati ayam ya. Bukan. Dikit-dikit dipendem. Dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit sakit hati. Itu juga menyebabkan, bahkan penyebab terbesar daripada manusia itu sakit. Coba kita belajar cuek ya. Tetapi bukan berarti kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tidak. Kalau ada orang ngomongin kita apa saja, kita belajar cuek, biarin aja. Saya nggak kayak gitu. Tapi dia pikir saya nggak kayak gitu. Ngomong sama orang, sebenarnya saya nggak kayak situ. Dia itu salah, dia itu. Terus nangis kita. Terus kita mengurung di kamar, nangis. Ingat, kesedihan yang kita alami sampai kita sedih begitu, itu berapa ratus bahkan ribu sel yang mati ketika kita bersedih. Saya bukan dokter ya. Tapi kenapa bisa tahu? Karena memang membaca, karena itu sudah hasil penelitian. Maka itu jaga hati kita, jangan sampai kita sedih. Tetap bersuka cita. Nah, setiap hari kita itu memang dihantui oleh banyak sekali yang namanya hal. Entah itu kesusahan, kesulitan, kepedihan, beban berat, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidaktenangan, rasa malu, bersalah, sikap menganggap diri gagal, sikap selalu menyendiri, sikap minder, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan manusia akhirnya mengalami yang namanya hatinya tidak gembira. Oleh karena itu, jika kita lihat terlebih lagi, sudah 3 tahun ya, 2019 hingga 2022 ini, banyak orang merasa ketakutan dengan yang namanya segala jenis penyakit. Misalnya apa? COVID pada waktu itu ya. Mungkin saat ini sudah mulai reda untuk ketakutan COVID. Muncul lagi apa? Hepatitis. Nanti muncul lagi.
kita belajar untuk apa? Untuk menjaga hati kita supaya kita tidak terlalu takut berlebihan. Bukankah semua rasa ketakutan itu yang menggerogoti kegembiraan hati seseorang? Jika kegembiraan lebih dirampas oleh beban-beban seperti ini, maka setiap hari orang yang demikian akan mengalami hidupnya, ya, menjalani hidupnya dengan tidak mempunyai yang namanya semangat hidup. Karena setiap kali mau melangkah, rasa takut menghantui. Mau melangkah, yang terjadi apa? Bisa nggak saya ya? Belum coba, tetapi ketakutan itu lebih dulu. Nah, inilah yang sering kali dialami oleh kita. Bahkan apa saja dipikirin. Anak sudah besar, anak sudah nikah, masih aja dijadiin seperti beban begitu. Ya sudah, hidupnya dia. Nggak perlu lagi kita tuntun, kita ajari seperti kalau didikte begitu kira-kira. Nggak perlu lagi. Tetapi perlu nggak kita memberikan nasihat-nasihat? Perlu, namanya kita orang tua yang sudah duluan menjalani namanya rumah tangga begitu. Ya boleh kasih usulan-usulan, tapi jangan rasa ketakutan itu menghantui kita. Terlebih lagi bagi kita mungkin orang tua yang dulunya punya sebuah masalah gitu dalam rumah tangga. Terus waduh, jangan sampai anak saya nanti seperti saya. Boleh nggak kita menasihati anak kita supaya tidak seperti kita? Sangat boleh. Tetapi jangan sampai kita merasa ketakutan. Aduh anak saya begini, aduh istrinya begitu, wah nanti jangan-jangan begini. Jangan. Kita lebih baik berdiam, berdoa, kita serahkan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau generasiku, anakku seperti aku. Tapi aku mau anakku menjadi lebih baik daripada aku. Dari semua aspek, baik aspek ekonominya maupun terlebih lagi adalah aspek kerohaniannya. Rasa ketakutan itu boleh, tetapi jangan rasa ketakutan itu menghantui hidup kita dan memperbudak diri kita. Amin. Apa saja ketakutan, rasa takut apa saja, jangan. Aduh nanti anakku ini dapat jodoh gimana ya? Aduh, kok sampai sekarang usianya sudah 20 lebih kok ketemu sama lain jenis saja belum? Begitu. Waduh, jangan-jangan ini pikiran negatif lagi. Jangan-janganlah apalah begitu. Itu buang jauh-jauh. Semua kita dalam setiap permasalahan hidup kita, setiap apa yang kita jalani dalam hidup kita, jangan sampai kita mengalami rasa ketakutan yang berlebihan. Jaga hatimu supaya apa? Tetap bahagia, tetap gembira. Hati yang gembira menjadi kunci seseorang untuk bisa bersemangat. Nggak mungkin orang menjalani hidup semangat dengan semangat kalau hatinya tidak gembira. Nggak mungkin. Yang ada apa? Mau jalani hidup mikirin, aduh aku lagi ada masalah. Mau melangkah aja berat, mau melangkah aja susah. Masalah tentunya banyak hal. Setiap kita pasti punya masalah. Dan masalah itu sudah ada porsinya. Seperti yang dikatakan di dalam apa? 1 Korintus 10 ayat yang 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa.
yang tidak melampaui kekuatanmu. Tetapi di situ Tuhan katakan, bahkan di kalimat terakhir, Tuhan sudah beri jalan keluar bagimu. Jadi setiap permasalahan kita itu Tuhan sudah ukur. Masalahnya kita mau jalani atau enggak. Kadang seringkali kita belum jalani sudah menyerah. Padahal Tuhan sudah tahu bahwa ini itu kamu mampu. Kembali lagi, bagaimana kita bisa bersemangat ketika hati kita itu tidak gembira? Ada di sini bisa jalani sesuatu ketika ada masalah terus jalani dengan tenang-tenang aja gitu? Baik itu masalah kuliah, masalah hidup, masalah rumah tangga, dan lain-lain. Jangankan gitu, kita lagi sakit, terus sakitnya nggak tahu ini sakit apa sih sebenarnya, saya kok berkali-kali sakit terus, dan sakitnya kok gini banget. Terus mau bekerja, mau apa, ingat lagi sakitnya. Itu saja jadi beban pikiran. Apalagi ada masalah, lagi cekcok dengan mertua, lagi cekcok dengan besan, lagi cekcok dengan suami atau istri. Wah, itu pasti kepikir. Mau jalan hidup nggak bisa, anak lagi sakit misalnya, atau apapun masalah kita tidak bisa melangkah dengan tenang. Oleh karena itu, hati yang gembira itu menjadi kunci seseorang untuk bisa bersemangat. Semangat seseorang bisa menjadi penggerak untuk melakukan aktivitasnya. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang, dan orang itu akan menjadi sama sekali tidak berpengharapan. Ya sudahlah, ya memang kayak gini, ya sudahlah, gak ada pengharapan. Dan orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya adalah orang yang sudah menentukan langkah kakinya menuju pada kegagalan, menuju kepada kegagalan, bahkan sampai kepada kebinasaan. Sekali lagi saya katakan bahwa seseorang yang tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya, mereka itu lagi menuju kepada kegagalan atau apa? Kebinasaan. Orang yang mengalami pergumulan seberat apapun, jika masih mempunyai pengharapan, ia akan bangkit dan mampu menyelesaikan semua beban hidupnya, dan pasti diakhiri dengan keberhasilan. Itu pasti. Bapak Ibu mau gagal berapa kali, tapi kalau sudah stop di situ, tidak mungkin bisa mengalami keberhasilan. Gagal itu hal yang biasa, tetapi bangkit itulah hal yang luar biasa. Seringkali kita mengalami kegagalan. Saya pun pernah gagal, bahkan sering gagal. Kegagalan Bapak Ibu Saudara pastinya berbeda dengan kegagalan saya. Tapi masalahnya bukan gagal itu. Masalah yang mau nggak kita bangkit daripada kegagalan. Justru kalau kita tidak mau bangkit dari kegagalan itu, kita itu namanya adalah hilang pengharapan. Ingat, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Ingat bahwa tidak ada masalah apapun di muka bumi ini yang tidak ada jalan keluarnya. Enggak ada. Semua masalah yang ada di dunia ini ada jalan keluarnya. Apapun, seberat apapun masalah kita, ada jalan keluarnya. Katakan kanan kiri, masalahmu ada jalan keluarnya. Katakan dengan sungguh hati ya, jangan meledek katanya. Jadi katakan dengan sungguh-sungguh, masalahmu ada jalan keluarnya. Kunci pertama tadi adalah hati yang gembira.
susah menjaga hati ini untuk tetap gembira. Oh, susah sekali. Oleh karena itu jagalah hatimu supaya tetap bahagia kita. Kita mau pergi kemana misalnya, terus kemudian kalau hati itu nggak enak, hati itu nggak gembira, pasti nggak enak. Berangkat tuh nggak enak. Mau pada waktu naik Grab, naik angkot, nyetir sendiri, kalau ada masalah pasti nggak enak berangkat itu. Jalani hidup juga pasti nggak enak. Kalau kita lagi ada masalah, lagi berantem lah misalnya, enak nggak jalan? Nggak enak. Kalau enak, saya enak-enak aja, sudah biasa saya gitu itu pasti cuma di mulutnya, di hati nggak mungkin. Enggak, di hati saya juga gitu. Nah, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Beneran. Kalau sampai sudah cuek mati hatinya itu, dia ngelakuin apa saja dia sudah cuek begitu, nggak ada rasa di dalam dirinya. Wah, bahaya. Jadi orang yang patah semangat pasti melihat segala sesuatu itu akan gagal. Namanya patah semangat. Mau ngelakuin ini, aduh pasti nanti gagal lagi. Pasti nanti saya nggak berhasil ini. Sebenarnya yang mampu dan bisa bekerja dengan banyak cara, namun karena patah semangat, ya justru apa? Berkata, aku orang yang bodoh dan tidak mampu mengerjakan apapun. Aku nggak bisa. Nanti kalau aku kerjakan pasti gagal. Itu orang yang patah semangat. Katakan kanan kirimu, ayo semangat. Semangat. Semangat bagi yang mulia. Semangat kerjakan tugas-tugas. Semangat kerjakan skripsinya. Semangat untuk semuanya. Yang bekerja semangat jalani hidup, bekerja dengan baik. Yang berumah tangga semangat jalani hidup kalian. Saling support, saling dukung. Suami mendukung istri, istri dukung suami. Berkata positif, mulai diubah kata-kata negatif satu sama lain. Mungkin itu simpel. Kata-kata simpel mungkin. Suaminya ngelakuin kesalahan langsung dimaki, dihujat. Kata-kata semua keluar. Entah itu kebun binatang, kebun apalagi itu keluar semuanya. Jaga hati supaya apa? Tetap sukacita, tetap gembira. Saya tahu tekanan banyak dalam hidup kita, saya tahu. Saya juga hidup masalahnya. Hidup di zaman yang sama. Nggak ada gunanya ngeluh. Nggak ada. Maju. Lakukan yang terbaik. Entah itu mungkin hasilnya masih kecil atau bahkan nggak ada hasilnya, tapi tetap berusaha. Tetap jalani. Jangan patah arang. Jangan patah semangat. Setiap hari kita dihantui oleh banyak hal, entah itu kesusahan, kesulitan, kepedihan, beban hidup, ketakutan, dan lain-lain. Memang seringkali itu menghantui hidup kita. Tapi orang yang patah semangat pasti melihat segala sesuatu itu akan gagal. Peluang yang ada tidak pernah diambilnya. Karena apa? Sudah merasa tidak bisa jalani. Padahal cuma sebentar misalnya melakukan sesuatu, harusnya bisa dia. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia sudah nyerah duluan. Gak melakukan apa-apa. Wah, pasti saya gagal lagi. Berbeda dengan orang yang hatinya gembira. Walaupun menghadapi kesulitan dan kerumitan yang amat sangat, ia berkata, aku pasti dapat menyelesaikan perkara ini. Sekalipun
benang ini kusut, sulit untuk diurai, tetapi tetap ada jalan untuk mengurainya kembali. Itulah orang yang hatinya penuh dengan kegembiraan. Oleh karena itu, tetap jaga hati kita. Kalau kita sukacita, kita ngelakuin apa-apa pasti enak. Tapi kalau kita tidak sukacita, kita lagi berantem dengan pasangan kita, dengan teman kita, coba lakuin sesuatu, enggak enak. Mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, karena dengan bersukacita, keadaan hati kita ini tetap terjaga dengan baik. Sehingga pikiran dan perkataan kita pun turut terjaga dengan baik. Seperti di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-34b dikatakan bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang artinya bahwa jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran dan perkataan kita. Kalau hati kita kotor, maka kotor juga perilaku kita. Tekanan hidup memang terkadang berat untuk kita hadapi. Berbagai beban akan segera mencoba merampas kegembiraan kita. Dan bukan itu saja, berbagai penyakit seperti stroke, darah tinggi, kanker, dan lain sebagainya itu dapat menyerang kita dan akhirnya bisa menamatkan usia kita. Bukan berarti kita takut mati, tidak. Tetapi mati bukan karena seperti ini. Banyak orang mengalami ketakutan, mengalami depresi, mengalami tekanan yang kuat sehingga dia mati, sakit, stres, gila. Jadi kita harus jaga pikiran kita. Ingat dikatakan di dalam Matius 12 ayat 34 tadi, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika mulut kita busuk, sudah pasti hatinya busuk. Enggak mungkin enggak. Enggak kok, saya cuma di mulut doang kok. Ingat, yang keluar dari mulut itu apa yang ada di hati. Kalau mulutnya seringkali berbicara tentang hal-hal positif, itu saja belum tentu hatinya positif. Apalagi kalau mulutnya busuk, itu pasti hatinya busuk. Hatinya berulah. Oleh karena itu, jaga hati kita. Yang kedua, kalau kita melihat dari penelitian Don Colbert, ya, dokter medis yang juga penulis buku What Would Jesus Eat, mengatakan begini: ketika kita bahagia, tertawa, unsur-unsur kimia yang kuat yang disebut endorfin, begitu, yang berfungsi seperti morfin, ini dilepaskan dalam otak kita. Endorfin ini memicu sesuatu perasaan yang nyaman di seluruh tubuh manusia. Jadi hati yang gembira benar-benar bekerja seperti obat. Nah, ini hasil penelitian, Bapak Ibu. Ternyata begitu luar biasanya Amsal ini. Dulu mungkin belum secanggih ini. Belum secanggih hari ini bisa diteliti. Tapi saya yakin apa yang diucapkan oleh di dalam Amsal ini benar-benar hikmat dari Tuhan. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, gak mungkin ketika diselidiki hari ini ternyata benar hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau Bapak Ibu sering sakit, coba selidiki, benar gak hidupmu itu bahagia? Benarkah hidupmu itu selalu bergembira? Coba lihat, apakah memang hidup kita sering ada tekanan sehingga kita sering sakit? Karena dikatakan dalam penelitian ini ada yang dinamakan tadi endorfin tadi itu bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit di dalam tubuh kita. Bayangin itu.
segala penyakit. Nah, melihat hal ini begitu luar biasa yang dikatakan dari penelitian oleh Dr. Don Colbert ini, bahwa ada semacam seperti morfin begitu, unsur-unsur kuat yang disebut adalah endorfin itu memicu sesuatu perasaan yang nyaman di seluruh tubuh manusia, seperti berfungsi seperti morfin. Jadi hati yang gembira ini benar-benar bekerja seperti obat. Endorfin itu morfin otak. Ini adalah hormon yang dihasilkan dalam sel-sel saraf, dalam kelenjar otak begitu, yang berfungsi membuat manusia merasa senang, merasa nyaman, mengurangi cemas, dapat tidur nyenyak, dapat mengontrol tekanan darah, memperkuat imun tubuh, mengurangi segala sakit penyakit, rasa sakit, menunda penuaan, dan bahkan dikatakan di situ ada kata-kata yang luar biasa di sini ya, yaitu menunda penuaan dan bahkan menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh manusia. Jadi hati yang gembira itu benar-benar obat. Kalau Bapak Ibu sering sakit, coba terapi hati yang gembira. Jaga hatimu supaya tetap gembira. Bahkan Norman Cousins, editor terkenal dan penulis Anatomy of an Illness, menulis tentang menggunakan tawa untuk membantu menyembuhkan suatu penyakit kolagen. Penyakit yang tak tersembuhkan hanya terapinya dengan apa? Ketawa. Coba sekarang senyum. Coba senyumnya diubah menjadi ketawa atau senyum yang berbunyi. Coba. Susah ya? Padahal gampang kan? Oleh karena itu seringkali kalau kita lihat ya, tapi ini belum hasil penelitian ya, tidak ya. Cuman saya sendiri yang melihat orang gila itu, saya melihat jarang sakit ya. Nah, karena sering ketawa mungkin ya. Tapi ketawanya jangan berlebihan seperti mereka ya. Ya, kita ketawa, melatih ketawa gitu ya. Karena penyakit kolagen yang tak tersembuhkan ini ternyata bisa diobati ya, yaitu dengan apa? Dengan terapi ketawa. Nah, yang diakibatkan oleh stres biasanya ya, penyakit ini dan ketakutan. Dengan tertawa lepas ya, pada film-film pelawak ya, kesukaan kita, ia bisa mendapatkan tidur dan bebas dari rasa sakit. Nah, oleh karena itu gimana caranya kita itu supaya ketawa? Ya jangan ketawa sendiri ya. Nontonlah ya film-film jokes gitu ya, film-film komedi begitu ya. Seringkali saya lihat kok, bukan di sini ya, tapi seringkali saya lihat orang itu bisa ketawa sendiri ketika lihat sesuatu gitu. Bahkan chatting dengan siapa diketawa-ketawa sendiri. Nah itu bagus. Nah itu bagus. Pasti hatinya itu terjaga nantinya kalau dibiasakan seperti itu ya. Tapi ada sebabnya ya ketawanya ya. Nah, karena chatting, karena nonton, jangan gak ada sebabnya ketawa-ketawa sendiri ya. Nah, kenapa ketawa? Pak Gideon bilang kita harus ketawa terus katanya. Tapi ketawa tentunya yang bukan yang ketawa-ketawa sendiri, ya, sendirian ketawa begitu ya. Jangan, ya ketawanya ngajak-ngajak lah ya. Gitu. Ketawa itu adalah nular kok, tenang aja ya. Kalau Mbak Sri ketawa pasti semua ketawa nanti. Jadi ketawa itu nular. Nah, berbahagia dan berbagai artinya berbahagia dan kita berbagi emosi positif akan menggerakkan pertahanan alamiah tubuh kita untuk melawan yang namanya kecemasan, stres, gitu ya. Nah, tertawa karena lelucon, tertawa bersama orang lain dapat membantu manusia hidup lebih lama dan lebih bahagia. Wow, ternyata hasil penelitian ini juga menyebutkan kita awet muda, kita juga lama hidup kalau sering ketawa, sering bahagia. Nah, jadi jangan cemberut terus ya. Saya nggak mau lihat lagi muka-muka cemberut ya.
Nah, mukanya yang senyum, ketawa gembira, ya. Nah, supaya apa? Paling tidak awet muda. Nah, gitu ya. Nah, menjaga hati untuk tetap gembira adalah sebuah pilihan. Manakah yang saudara pilih? Mana yang mau Bapak Ibu pilih? Mau tetap cemberut? Mau tetap meresponi segala sesuatu dengan amarah, dengan cacian dan makian? Coba kita mulai ubah. Kita belajar, saya pun masih belajar. Kita sama-sama belajar. Jangan setiap apa-apa diresponi dengan negatif, cacian, makian. Gitu aja gak bisa. B banget sih. Nah, gitu. Apa-apa gitu. Mungkin sederhana kata B banget tadi itu. Oh, kamu kok BG banget gitu kan. Itu mungkin biasa. Tapi mulai sekarang buang itu. Gak bisa dikit ngatain orang begitu. Gimana hidup dengan nyaman? Gimana mau hidup dengan sukacita kalau dikit-dikit aja sudah BG banget gitu. Kalau bangga banget sih nggak apa-apa ya. Nah, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang telah mengingatkan semua kita hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat. Jika kita melihat juga saking bermanfaatnya bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Dan hasil penelitian tadi yang saya utarakan tadi, bahkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita itu bisa sembuh dengan apa? Hati yang gembira. Ada yang sakit hari ini? Sehat semuanya ya. Kalau sakit kita gembira saja. Ya, menjaga hati untuk tetap gembira, bersukacita. Ya. Nah, dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan itu berasal dari hati dan kegembiraan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Kegembiraan dalam Tuhan ini bukan saja menjawab, ya, tetapi juga mampu menggerakkan Tuhan. Bukan saja bisa atau dapat menjawab what our heart desire, tetapi juga mampu menggerakkan Tuhan untuk yang namanya kita itu mengabulkan, ya, segala sesuatu yang di dalam hidup kita. Bahkan keinginan-keinginan yang tidak kita sadari. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Terpancar apa? Kehidupan. Ini juga kalimat ayat yang ditulis oleh Amsal, ya, dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini, tetaplah bersukacita. Karena apa? Karena dalam sukacita itu ada tentunya kegembiraan. Dikatakan Amsal, hati gembira adalah obat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita satu sama lain sebelum kita akhiri khotbah ini, coba tengok kiri kanan dengan senyuman. Ya, dengan senyuman, senyum. Terlebih lagi suami istri, nah, lihat kanan kiri. Nah, terus kemudian anak dan mama, nah, anak dengan papa, lihat dengan senyuman. Ya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Firman-Mu yang begitu luar biasa. Mungkin firman yang sederhana diucapkan dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hal ini kami tidak menyadari bahwa begitu luar biasanya firman ini, begitu bermanfaatnya kalimat di dalam firman Tuhan ini, supaya kami menjaga hati kami,
supaya kami tetap berbahagia, supaya kami tetap berpikir positif, supaya kami tetap bergembira. Karena di situ menyimpan segala sesuatu yang luar biasa dengan kalimat hati yang gembira adalah obat. Ini adalah hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang tentunya ketika diteliti pada zaman ini ternyata benar adanya. Hati yang gembira itu dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan hati yang gembira itu juga dapat memberikan segala sesuatu yang positif. Kami bisa menjalani hidup dengan positif. Kami bisa menjalani hidup dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik. Tetapi ketika kami tidak bergembira, ketika hati kami terluka, ketika kami mengalami masalah, tetapi kami tidak melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, katakan, kami tidak akan bisa jalani hidup kami dengan baik pula. Ketika kami berantem dengan pasangan kami, bagaimana mungkin kami bisa jalani hidup dengan baik? Ketika kami ada masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan mertua, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, nggak mungkin kita bisa lakukan segala sesuatu dengan benar. Oleh karena itu, selesaikan masalah, jalin hubungan yang baik, jaga hati supaya hati kita tetap bahagia. Terima kasih Tuhan, melalui firman yang singkat ini kami serahkan kehidupan kami dalam kasih Tuhan. Kau berkati jemaatmu di tempat ini, jaga hati mereka supaya mereka menjalani hidup dengan semangat, dengan tetap tersenyum memandang Engkau, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap langkah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu tetap terjaga dalam hati kami, dan kami lakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan Yesus mereka lakukan, bukan hanya mereka dengar, tetapi dalam kehidupan mereka, mereka kerjakan, mereka lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami percaya ketika hati kami gembira, maka segala sesuatu yang kami lakukan dengan sukacita. Bahkan tubuh kami sehat, dan kami dapat memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang sudah memberikan perpuluhan, buat Bapak Ibu Saudara juga yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong setiap jemaat yang ada di tempat ini. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami beban berat, prahara dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari RT sampai Bapak Presiden. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kebijakan keputusannya, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berdaulat di atasnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Memberkati anak sekolah minggu di tempat ini juga. Tuhan memberkati juga setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan mengembalikan apa yang mereka sudah lakukan berlipat-lipat kali ganda. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima anugerah berkat daripada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan selalu sertai. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan memberkati. Dan saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dalam kasih
Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Yang percaya katakan amin.